Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah saya alami. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu akan menyapa beberapa sahabat subscriber Kang Asep Hidayat. Yang pertama buat Mbak R. Handayani. Apa kabarnya Mbak? Semoga sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Mbak atas dukungannya kepada saya. Yang berikutnya buat Pak Pendi Rianto. Terima kasih banyak Pak, Bapak luar biasa, selalu mendukung saya. Juga tak lupa saya haturkan kepada semua subscriber Kang Asep Hidayat dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, karena tanpa Anda semua saya tidak akan pernah bisa berbuat lebih banyak lagi. Untuk mempersingkat waktu, baik saya akan mulai langsung ke bagian ceritanya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman semua, kita mulai ke bagian cerita. Jadi pada saat itu kira-kira tahun 2004 atau tahun 2005 gitu kira-kira. Pada saat itu saya kan sedang berdinas di Natuna atau di Pulau Natuna. Ketika ada kesempatan saya bisa mengajukan izin atau cuti ke kesatuan, saya pulang berlibur ke kampung ya. Saya ingin jenguk kedua orang tua saya, atau orang tua saya tepatnya, karena pada saat itu ayah saya sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, setibanya di kampung, saya ya seperti biasa ya, ketika ada waktu luang itu saya tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga, ya minimal saya jogging. Nah, jadi pada suatu hari selepas sholat subuh, kebetulan pada saat itu saya melaksanakan sholat fardu subuhnya di rumah. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh, saya menggunakan baju olahraga, training atau celana short ya, celana pendek, menggunakan sepatu olahraga, saya jogging. Saya jogging mulai keluar dari rumah kan, dengan semangat gitu ya. Hitung-hitung saya ingin melihat suasana kampung saya ya. Sudah lama karena saya sudah jarang pulang kampung karena mungkin jaraknya jauh, jadi masalah waktu. Jadi subuh itu saya berangkat dari rumah atau keluar dari rumah, kemudian saya jogging keliling kampung. Nah, pertama di keliling seputaran RT ya, wilayah RT saya tinggal atau orang tua saya tinggal. Kemudian karena masih masih gelap juga, pikir saya waktu ini masih panjang untuk saya melaksanakan jogging. Kemudian saya mengarah ke bagian yang lebih jauh lagi. Ya, sesekali saya berselisih dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang pulang dari masjid atau musola selepas melaksanakan sholat subuh. Ya, walaupun dalam keadaan gelap, ada juga lah tegur sapa. Ya, kapan sampai di sini? Demikian para tetangga menyapa saya. Oh iya Pak, saya kemarin sore lah saya sampai di sini.
Gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Demikian ya, kami singkat bertegur sapa dengan para tetangga. Nah, lanjut cerita, saya pun melanjutkan lagi joggingnya. Berhubung pada saat itu masih terasa gelap karena waktu itu jam 5 subuh itu sholat subuh itu sudah selesai. Nah, jadi saya melanjutkan ke lebih jauh lagi lah, lebih jauh lagi hingga tiba saya itu di suatu rumah dan saya ingat betul itu rumah teman saya ketika masih kecil. Waktu saya masih kecil itu saya sering bermainlah ke rumah itu dan memang ibunya pun baik gitu sama saya. Nah, suasana tuh masih gelap gitu kan. Nah, saya melihat di depan suatu rumah, itu rumah teman kecil saya dulu. Itu ibunya teman saya tuh tengah duduk di tangga rumahnya itu. Jadi rumahnya itu sebenarnya nggak bertingkat, rumahnya itu biasa cuma agak tinggi. Jadi dari pintu rumah itu seperti ada tangga gini. Nah, saya di situ melihat ibunya teman saya itu sedang duduk menghadap ke jalan ke halaman rumahnya. Di sebelah kiri rumahnya itu ada pohon rambutan yang sudah besar lah, yang sudah tua umurnya. Lampu, nah di depan rumah itu lampunya itu nggak ada lampunya. Jadi lampunya ini cuma di setiap sudutnya saja kiri kanan. Itu pun redup. Jadi kayak remang-remang. Tapi saya dapat melihat dengan jelas lah itu pasti ibunya teman saya yang bernama Joni. Jadi karena saya melewati rumah teman itu dan saya menyapa beliau tuh, ibunya teman saya tuh, "Bu, ngapain di situ?" Ya kan? Demikian saya itu menyapa beliau, tapi beliau tidak merespon, tidak menjawab gitu. Beliau hanya menatap terus ke jalan, tapi saya merasakan kok seakan beliau itu menatap ke arah saya, tapi kosong seperti itu. Karena sapaan saya itu tidak direspon, sedikit saya merasa grogi gitu kan, aduh dikacangin gitu. Atau ya saya mencoba berpikir positif, mungkin lupa dengan saya karena memang saya udah lama gak pulang kampung. Lanjut cerita, saya karena merasa kayak dicuekin gitu, udah saya pun lanjut aja. Nggak berasa gimana, cuma memang lucu gitu. Saya untung nggak ada yang ngeliat gitu kan. Artinya ketika saya dicuekin tuh nggak ada yang ngeliatin gitu. Terus saya jalan terus, jadi posisi jalan gini, memutar, ada itu memutar. Nah, saya terus memutar dan akan kembali ke wilayah dusun saya lagi. Dan ketika di antara perbatasan dusun saya dengan dusun yang sebelah itu, nah di pertengahan itulah area pemakaman. Ya hari pun dah mulai ada cahaya tempias sinar matahari udah mulai nampak. Walaupun matahari itu belum terlihat tapi sudah nampak terang lah, agak sedikit terang. Ketika saya melewati area pemakaman itu, nah berarti posisinya kan saya tuh gini di jalan, posisi pemakaman itu di sebelah kanan saya. Tanpa sengaja saya melirik ke sebelah kanan, yaitu ke area pemakaman. Di tengah-tengah area pemakaman itu saya melihat sosok perempuan atau ibu-ibu tengah berdiri menghadap ya ke arah nisan tersebut ya, makam itu. Jadi saya tidak bisa melihat wajahnya itu siapa sosok itu. Tapi dari pakaian yang dikenakan, saya seakan pernah ngelihat ibu itu karena saya merasa ini kayak pernah ngelihat gitu. Tapi saya udahlah, mungkin masyarakat yang tengah berziarah ya, walaupun kesannya aneh ya, masa subuh hari gitu loh, pagi buta berziarah ke makam, tapi udahlah kita berpikir positif aja. Lanjut saya berlari. Nah,
kira-kira mungkin 100 meter saya melewati area pemakaman itu, saya sedikit dada saya tuh kayak berdebar itu. Ternyata saya teringat sosok yang tengah berdiri di pemakaman itu, pakaiannya itu, ya itulah ibunya teman saya yang sebelumnya itu saya tegur, saya sapa, tapi tidak menjawab. Mungkin ini perasaan saya aja ya. Udah, singkat cerita saya lanjut ya terus jogging. Dan akhirnya saya tiba di rumah. Dari rumah saya pemanasan sedikit, kemudian saya istirahat minum air putih. Setelah merasa udah nyaman lah, artinya sudah keringat, kemudian saya pun melanjutkan dengan bebersih diri, yaitu mandi, sikat gigi, mandi. Kemudian saya salin baju, saya berpamitan ke Umi ya. Umi itu ibu saya. Mi, Dayat mau keluar ya Mi ya. Loh, kok pagi-pagi mau keluar, mau kemana? Mau jumpa teman. Aduh, udah lama gak pulang kampung, kangen juga nih. Sekalian mau mampir ke warung yang biasa dulu sarapan itu Mi. Oh ya udah. Singkat cerita, saya pun berangkat. Yang terlebih dahulu saya menawarkan ke Umi, Mi, mau makan apa Mi? Mau makan lontong atau makan apa? Atau pecel? Nggak usah Umi, udah masak kok. Ya udah berangkat aja, hati-hati ya jalan. Demikian kata Umi ke saya. Nah, kemudian saya dengan menggunakan sepeda motor, saya pergi ke warung sarapan tersebut. Nah, di warung sarapan itu saya ketemu dengan teman kecil saya tadi yang ibunya waktu subuh tadi itu duduk di depan rumah itu, yang saya sapa nggak menjawab itu. Nah, wah ya, kapan sampai? Nah, itu Joni itu teman kecil saya itu menyapa saya. Kemarin saya sampai di sini, wah udah lama ya nggak pulang. Demikian Joni berbicara ke saya. Ya setelah sedikit basa-basi ngobrol, tiba-tiba saya teringat ke ibunya. Oh ya John, tadi subuh aku pergi ke sana loh, jogging lewat ke depan rumahmu. Saya lihat ibumu pagi-pagi sudah duduk di depan rumah, tapi pintunya tertutup. Jadi saya berbicara seperti itu ke Joni. Tiba-tiba Joni yang saat itu tengah makan, tengah menyuap lontong itu, langsung terdiam, kayak patung gitu. Dia menatap seperti aneh gitu ke saya. Terus dengan perlahan dia menurunkan lagi sendok yang tadi hendak disuap ke mulutnya itu, ke piring itu. Ya saya kamu ngapa kok kayak terkejut gitu. Terus dengan tatapannya yang masih kayak aneh lah natap ke saya, Joni itu ngomong ke saya, serius Jat, kamu ngelihat ibu aku subuh tadi? Mendapat pertanyaan seperti itu tuh saya kan gimana ya, aneh gitu. Ya iyalah saya ngelihat John, subuh tadi ibumu tuh pakai baju daster warna hijau muda, rambutnya diikat. Ya seperti biasa lah gaya ibumu. Saya ketawa kayak gitu ya, tertawa saya. Tapi saya saat itu ketawa, John itu masih bengong lihat saya. Saya heran, kenapa nih orang ini kan? Ya kemudian John itu bertanya lagi. Ya aku tanya lagi, serius kamu ngelihat ibu aku subuh tadi? Saat itu saya terdiam, memang saya terdiam. Benar, aku melihat ibumu subuh tadi di depan rumahmu, di dekat tangga depan pintu rumahmu itu. Subuh tadi itu saya jogging. Nah saat itulah saya ngelihat ibu kamu. Langsung Juni saat itu seketika dia menunduk begini. Ya, kemudian dia langsung mengangkat muka lagi ya. Langsung dia berbicara lagi kepada saya. Ya, yuk kita keluar yuk. Ya, dia bilang seperti itu ke saya. Ya saat itu
Saya pikir ya mungkin karena sudah lama nggak ketemu, bertahun-tahun loh saya nggak ketemu sama dia. Akhirnya keluar kami dari warung itu setelah saya bayar gitu kan, saya bayar kami keluar dan kami berhenti di dekat pos ronda. Di pos ronda itu kami duduk berdua. Nah setelah duduk kemudian saya bertanya, mengawali obrolan, bertanya ke dia, ada apa sih John, kok serius amat mukamu? Dia tidak langsung menjawab, dia hanya duduk dengan tatapan wajahnya ke depan, kosong gitu. Lalu ia berkata ke saya, ya kamu gak tahu ya, kalau ibuku sudah meninggal setahun yang lalu. Duh, jantung saya langsung kaget. Gimana gak kaget? Orang subuh tadi ketemu dengan saya. Yakin saya gak salah lihat. Jadi saya mendengar dari Joni kalau ibunya udah meninggal 1 tahun yang lalu. Memang bus kayak ini. Yang serius. Jadi saya berbalik saya bertanya ke dia, yang serius kalau ibuku sudah meninggal. Terus dia menjawab, benar ya, gila apa aku kalau ngatain ibuku yang masih hidup udah dibilang udah meninggal. Ibu udah meninggal ya. Terus sakit ya. Duh, panjang ceritanya ya. Singkat cerita, si Joni menceritakan penyebab dari meninggalnya ibunya itu. Jadi ternyata ibunya itu 1 tahun yang lalu terlilit hutang ya, utang piutang, itu minjem uang ke tetangganya atau ke siapalah kayak gitu. Karena memang saat itu kehidupannya lagi susah gitu. Walaupun tidaklah terlalu besar, tapi kalau bagi orang yang lagi susah, ya tetap aja berat. Jadi suatu sore ibunya itu baru didatangin sama seseorang. Jadi si Joni juga nggak tahu itu siapa yang datang itu. Nah, tapi terlihat oleh anak-anaknya tuh ya, salah satunya Joni sempat ada bersih tegang gitu. Ya mungkin ya menagih hutang itu tadi. Sehingga ibunya Joni itu sampai menangis. Dan kemudian setelah seseorang itu pulang, ibunya Joni langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Nah, sempat beberapa lama itu nggak keluar. Dengan seperti itu, jadi salah satunya Joni itu curiga ada apa nih. Ibunya ini kok masuk kamar, dikunci nggak keluar. Kemudian anak-anaknya tuh mendatangi pintu kamarnya tuh. Tuk. Mak, buka pintu mak. Mak ngapa? Demikianlah kira-kira. Nah, karena sudah beberapa lama diketuk, dipanggil nggak juga disauti atau dijawab, apalagi dibuka gitu ya. Nah, timbul rasa khawatir dari anak-anaknya itu dan Joni itu. Akhirnya didobrak, buka pintu. Nah, betapa terkejutnya lah anak-anaknya itu ketika begitu pintu itu terbuka. Terlihatlah kondisi mamanya itu, ibunya si Joni itu tengah terkapar di atas kasur yang nggak pakai dipan atau tempat tidur, dengan dari hidung, telinga itu darah muncul, mulutnya berbuih. Demikian. Nah, singkat cerita, dengan panik diangkat, dibawa ke rumah sakit terdekat saat itu. Sempat dirawat di rumah sakit itu beberapa saat, itu beberapa jam. Namun takdir berkata lain. Akhirnya ibunya Joni atau mamanya Joni akhirnya meninggal. Singkat cerita, jenazah dibawa pulang dan dikebumikan. Namun semenjak saat itu Joni menambahkan
bahwa memang di rumah sering atau sesekali terdengar suara tangisan seseorang, tepatnya suara dari ibunya menangis di kamar yang terakhir beliau itu hidup atau di rumahnya, yaitu di kamarnya. Sehingga pihak keluarga tidak ada yang berani untuk mengisi kamar itu bekas ibunya. Dan juga Joni menambahkan juga cerita bahwa ternyata bukan aku saja yang melihat ibunya. Para tetangganya sering melihat keberadaan ibunya tengah duduk di tangga depan pintu rumahnya. Joni pun dengan sedih berkata kepada saya, "Aku gak tahu ya kenapa ibuku sering menampakkan diri, sehingga selalu membuat takut para tetangga, dan tentunya aku sedih mendengar cerita tetangga-tetangga itu." Memang berat ya. Namun saat itu saya hanya memberikan nasihat kepada Joni. Jadi begini saya berkata kepada Joni, "Sudahlah, jangan kamu pikirkan. Kita sebagai anak, apalagi anak laki-laki, teruslah kirim doa buat ibu. Semoga ibumu di sana diampuni segala dosa-dosanya serta diterima segala amal ibadahnya." Dan saya pun memastikan kepada Joni bahwa yang sering menampakkan ke orang lain, ke tetangga, bahkan yang suara tangisan itu bukan arwah ibumu, tapi itu jin korin yang menampakkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dan semoga pula dari cerita yang saya sampaikan ini, yang singkat ini, kita dapat memetik pelajaran positif dari kisah yang saya ceritakan ini. Demikian akhir kisah ini. Terus ikuti Kang Asep Hidayat serta dukung terus channel ini agar bisa tumbuh lebih besar lagi dan sukses, sehingga kelak bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.